Prodi Sistem Informasi kelas 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi jenis-jenis memori komputer, sekaligus untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Priyanto, ST.M.Com, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan memori? Memori sendiri yaitu terbagi menjadi dua, memori secara fisik ataupun memori internal, yaitu media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen penting dalam komputer yang berada dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Tugas memori utama yang pertama yaitu sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Kemudian diharapkan dapat melayani banyak proses, serta proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Manajemen memori yang pertama yaitu mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak, kemudian mengalokasikan memori ke pemrosesan yang memerlukan. Selanjutnya mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Kemudian mengelola swapping antara memori dan disk. Selanjutnya yaitu tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming. Yang pertama yaitu isolasi ruang-ruang alamat memori secara disjoint. Kemudian pemakaian bersama memori. Klasifikasi memori. Yang pertama yaitu memori nyata, terbatas fisik, dan memori maya, tidak dibatasi kapasitas fisik memori atau swapping. Untuk memori nyata sendiri, sistem khusus untuk pemakaian tunggal, sistem multiprogramming dengan memori nyata, dan untuk memori maya, sistem multiprogrammingnya dengan memori maya. Untuk multiprogramming dengan pemartisian tetap. Yang kedua yaitu ditetapkan secara absolut. Yang ketiga, dapat direlokasi. Yang keempat, multiprogramming dengan pemartisian dinamis. Yang kelima, sistem pagi murni. Yang keenam, sistem segmentasi murni. Dan yang ketujuh, kombinasi paging dan segmentasi. Berdasarkan swappingnya yaitu ada non-swapping yang terbatas memori utama dan swapping extern ke disk. Kemudian yang berdasarkan alokasi memori yaitu continue secara berurutan, simple dan cepat tapi boros. Kemudian yang non-continue, lompat-lompat, kompleks dan efisien. Selanjutnya yaitu manajemen memori tanpa swapping. Untuk monoprogramming, yang pertama yaitu satu proses pada satu saat. Yang kedua, satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga, pemakaian menguatkan program keseluruhan memori dari disk. Yang keempat, program mengambil kendali seluruh mesin. Yang kelima, memori dialokasikan secara berurut. Contohnya seperti embedded system pengamian mobil, pengaturan bahan bakar, dan pengendalian kemudi, serta masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu organisasi memori monoprogramming. Di keterangannya untuk warna-warni atau pelangi yaitu RAM dan untuk warna hitam yaitu ROM. Yang A, sistem operasi di RAM, program pemakaian di RAM, memori tak dipakai. Yang ke B, sistem operasi di ROM, program pemakai RAM, memori tak dipakai. Kemudian yang C, sistem operasi di RAM, program pemakaian di RAM, memori tak dipakai, dan device driver di ROM. Pemartisian statis pada multiprogramming yaitu untuk mempermudah pemrograman, memberikan layanan interaktif secara simultan, efisien penggunaan sumber daya, proses eksekusi lebih murah, serta dapat mengerjakan job secara simultan. Strategi pemartisian. Partisi dengan ukuran yang sama harus menyiapkan overlay
partisi dengan ukuran yang berbeda. Partisi yang pertama 50.000 byte, partisi yang kedua 75.000 byte, partisi ketiga 100.000 byte, partisi keempat 2.000 byte, partisi kelima 1.500 byte, dan sistem operasi 1.000 byte. Strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Satu antrian untuk tiap partisi. Meminimalkan pemborosan memori. Dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Satu antrian tunggal di banyak partisi. Lebih fleksibel, lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi yang besar. Jenis-jenis komputer. Yang pertama yaitu ada RAM, Random Access Memory, yaitu untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika mati, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan mengakses data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Selanjutnya yaitu ada ROM, Write Only Memory, yaitu media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data pada komputer ROM. Umumnya disebut sebagai BIOS Basic Input Output System atau ROM BIOS. Yang ketiga yaitu ada SRAM, Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik, kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Selanjutnya yaitu DRAM, Dynamic Random Access Memory, yaitu merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. Selanjutnya yaitu ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis DRAM memori komputer dinamis, termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronkan oleh lock system, di mana kecepatannya lebih tinggi daripada RAM DRAM. Kemudian terakhir ada CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, merupakan sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroskop, mikroprosesor RAM, statik, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM, juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubahan data, sensor gambar, dan Timon Center integrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Disinilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan dan disimpan seperti membuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. Memori utama. Yang pertama yaitu ada Read Only Memory atau ROM, yang merupakan jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati, kehilangan daya. Pada awalnya, memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan sebagai konten instruksi, di ROM akan dipindahkan ke RAM. ROM sendiri mempunyai beberapa tipe, yaitu PROM, Programmable ROM, RPROM, Reprogrammable ROM, EPROM, Erasable Programmable ROM, EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Kemudian ada Random Access Memory atau RAM, yang merupakan kumpulan chip memori berupa IC, Integrated Circuit,
yang terdiri dari transistor dan kapasitor. RAM sendiri merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat diubah atau diganti dan bersifat volatile. Fungsi utama RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Selanjutnya yaitu memori sekunder atau secondary memory. Bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Memori sekunder dapat dibagi menjadi 3, yaitu optical storage device, magnetic storage device, dan flash memory device. Untuk yang pertama yaitu optical storage device, merupakan perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable, serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasarnya. Contohnya seperti compact disc, DVD, dan Blu-ray disc. Yang kedua yaitu magnetic storage device, merupakan perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil. Contohnya seperti floppy disk dan hard disk drive. Kemudian yang ketiga adalah flash memory device, yang merupakan perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer. Contohnya sendiri seperti USB flash device, solid state drive, dan Windows. Selanjutnya yaitu metode akses memori. Yang pertama di sini ada sequential access. Contoh dari sequential access sendiri adalah akses pada pita magnetik. Kemudian, memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas. Kemudian yang kedua ada direct access. Pengaksesan sendiri pada memon dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum, general vicinity, untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya. Contoh dari direct access sendiri adalah akses pada disk. Kemudian yang ketiga ada random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Kemudian yang keempat ada associative access. Setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak tergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contoh dari associative access sendiri adalah memory child. Kesimpulan, jenis-jenis memori ada 6, yaitu RAM, random access memory, ROM, read-only memory, SRAM, static random access memory, DRAM, dynamic random access memory, SDRAM, synchronous dynamic random access memory, dan CMOS, Computary Meta-Oscill Semiconductor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Agus Prihanto, STMKon dan teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.